Tapi masa iya gara-gara beda agama semua harus berjalan? Kayaknya ada yang salah nih. Nah, daripada baper berkepanjangan, mending bahas yang lebih penting. Indonesia itu beragam, tapi terkadang keberagaman itu harus diuji. Ini salah satu kisahnya. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui episode terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Kita insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden inilah yang melukai perasaan Bapak dan khususnya keluarga. Saya selaku wali kota memohon maaf terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan Bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Insiden yang terjadi itu bukan yang pertama. Karena itu, moderasi beragama dan toleransi beragama sangat dibutuhkan. Perbedaan bukan alasan untuk kekerasan, justru untuk ruang dialog yang terbuka. Agar setiap umat beragama bisa beribadah sesuai yang dijamin dalam undang-undang. Indonesia itu rumah besar dengan banyak perbedaan. Ada beragam suku, budaya, dan agama. Tapi, apa sih yang bisa bikin kita hidup rukun? Jawabannya adalah moderasi dan toleransi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang tidak berlebihan dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama. Sedangkan toleransi beragama adalah menghargai keyakinan orang lain tanpa menyamakannya. Ya, semua warga Indonesia dong, dan generasi muda mempunyai peranan yang lebih besar karena kita adalah calon pemimpin masa depan. Di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, lingkungan masyarakat, ataupun di media sosial, toleransi tidak mengenal batas tempat. Sikap ini diperlukan setiap hari, saat kita berdiskusi, saat kita menyampaikan pendapat, saat ada perayaan hari besar agama lain. Karena moderasi beragama itu menjaga persatuan Indonesia. Tanpa toleransi, mudah sekali muncul konflik. Dengan toleransi, kita bisa hidup aman, damai, dan kolaboratif. Kita semua bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti
tidak menyebarkan hoaks, menghargai keyakinan orang lain, menghargai perayaan hari besar agama lain, membuka diri atas perbedaan, dan masih banyak hal-hal positif yang dapat kita lakukan.